Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pendamping desa lokal desa Menasah Krung atau Menasah Sungai, selaku pendamping desa dari Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Kesi Muhammad Jafar yang menjabat sebagai Kepala Desa Gampung Menasah Sungai, atau kalau dengan kata lain bahasa Acehnya Gampung Menasah Krung. Apa kabar Pak Keci? Baik. Sehat Pak Keci? Alhamdulillah juga sehat. Sehat ya. Sudah berapa lama Pak Keci menjabat sebagai kepala desa di Menasah Krung? Kalau saya dari jabatannya sudah periode kedua ini periode kedua. Yang pertama jabatannya pada tahun 2016. 2016. Udah itu masa pertama, udah itu ini yang kedua 2022 sampai 2028. Berarti sudah 2 periode Pak Keci ya? Udah kita jalankan sudah yang kedua. Sudah 2 periode ya. Selama kita menjabat sebagai Keci, beberapa tahun kemudian ini Pak, kan beberapa tahun kebelakang ini kan ada terjadi yang namanya COVID-19 dari tahun 2021 2022 ya. Udah 3 tahun lah Pak Keci ya. Apa yang terdampak pada masyarakat Krung saat itu? Coba Pak Keci jelaskan sedikit atau menceritakan kronologi yang terjadi pada saat masyarakat ini terdampak COVID-nya. Memang efek daripada bantuan yang itu ya sifatnya BLT itu, bantuan tunai kepada masyarakat. Alhamdulillah saya lihat sangat besar manfaatnya. Walaupun itu memang nilai memang kalau kita hitung memang agak lumayan kecil. Jadi alhamdulillah walaupun demikian dengan jumlah 300.000 untuk per bulan, alhamdulillah terbantu juga. Terbantu Bang ya. Walaupun sedikit istilahnya dapat meringankan beban masyarakat yang saat itu mereka itu terdampak COVID-nya ya. Ada nggak masyarakat desa Krung itu Pak Keci yang saat itu ada yang pengangguran, ada yang kehilangan mata pencarian? Kalau kita lihat saat itu banyak, karena kan yang sifatnya di rantau itu kan kebanyakan kadang-kadang nggak jelas lagi kehidupannya di rantau, ya pulang kemari. Cuma dengan kita datang desa kita itu data penduduk kita, Iya. ya kita masukkan juga data serba penduduk kita itu pasti kita masukkan juga. Dan itu di kampung juga banyak hasil-hasil kerja petani kita di sini juga lumayan juga banyak yang ketunda-ketunda. Jadi kalaupun ada apa hasil taninya pun nggak bisa terlaku kayak biasanya yang sebelum COVID. Jadi mayoritas masyarakat kita di desa Krung ini Pak, walaupun mereka tinggal dekat dengan sungai, mata pencarian mereka itu sehari-hari apa Pak Keci? Kalau di sini di warga desa kita umumnya itu petani. Petani ya, walaupun masyarakatnya tinggal dekat sungai. Iya, itu dekat dengan sungai. Maka mungkin orang dulu kita nggak tahu bagaimana menamakan nama kampung itu desa Krung. Mungkin dekat dengan sungai bisa jadi begitu. Jadi kalau per tahun itu Pak Keci, dampak dari masyarakat kita yang tinggal dekat sungai itu ada nggak kayak banjir gitu? Oh itu kadang-kadang lumayan juga, cuman tidak begitu sering. Tapi ada begitu kejadiannya itu kadang-kadang bisa kita kalah kabut juga. Kalang kabut ya. Nah, jadi sempat waktu tahun 2017 desa kita itu hampir seluruhnya itu masuk air itu. Jadi itu kita tanggulangi dengan tanah kita masukin ke karung itu, kita ajak mereka masyarakat untuk gotong royong. Alhamdulillah terbantu juga. Terbantu. Jadi di saat bencana kayak gitu Pak, ada nggak APBD kita di sini menganggarkan dana untuk tanggap darurat saat banjir seperti itu, ada nggak mengalokasikan dana untuk masyarakat? Ada, cuman waktu saat kejadian banjir itu memang kecil kita anggarkan itu cukup kita beli Makanan ya. dari gotong royong itu aja. Cuman kita pernah juga mohon ke kabupaten supaya bisa membantu ataupun bagaimana untuk melihatnya, untuk mengantisipasi. Kalau
masyarakat kita Pak sekarang kan ada isu-isu untuk memberantasnya masyarakat yang ekstrim itu. Kalau dari Desa Krung ini, kalau dimasuk kategori ekstrim itu kan ada 4 kategori Pak. Pertama, masyarakat yang penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya, ataupun dia dapat makan 1 hari sekali. Yang kedua itu lansia, sudah lanjut usia. Yang ketiga disabilitas. Yang keempat, satu lagi kemarin apa bilang Pak? Yang masuk ke ekstrimnya itu. Itu masalah apa orang yang kayak Orang yang udah nggak ada lagi, udah lanjut usia. nggak ada siapa-siapa ya. Tinggal sendiri. Jadi kalau kita kategorikan keempat itu, ada nggak masyarakat Desa Krung yang termasuk dalam masyarakat yang ekstrim seperti itu? Memang kalau kita lihat secara nyatanya itu ada. Ada ya? Ada, cuman kita di sini, umpamanya saya ini tunggal, lansia tunggal, nggak ada pekerjaan apa-apa. Ya sedikit banyaknya yang bantu kan saudara saya, famili saya, itu. Yang lain dari hasil dari saya memang nggak ada lagi, begitulah ibaratnya. Tunggal Pak ya? Tunggal. Berarti otomatis 2023 kita harus menganggarkan dana BLT ini sebesar 25% untuk masyarakat yang memang masyarakat itu memang terdampak masyarakat yang ekstrim ya Pak ya. Jadi harapan Bapak ke depan itu sama pemerintah pusat, apa itu harapan Bapak untuk 2023, tahun 2023? Ya kalau memang kita lihat berdasarkan yang sudah-sudah, banyak harapan saya itu pada pemerintah pusat untuk memperhatikan pada anggarannya. Jadi kan termasuk dalam hal pengangkatan kemiskinan, biar pemberantasan kemiskinan, Iya. termasuk untuk menanggulangi kesehatan, termasuk lingkungan, banyak kalau memang kita lihat. Kalau mengenai jerih perangkat itu gimana Pak? Kalau jerih perangkat, kalau memang kita lihat juga Maunya ditingkatkan. Walaupun selama ini kami juga maklum juga. Ya namanya ya apa yang ada lah. Cuma yang seharusnya kalau memang ada alokasi dana yang bisa dimanfaatkan untuk desa, untuk perangkat desa, ya mohon bisa kami juga mendukung gitu. Karena perangkat kita kan penghasilan dari perangkat desa itu kalau dikatakan sangat minim Pak ya. Otomatis mereka mencari tempat lain, nggak bisa mereka handalkan dengan jerih mereka yang didapatkan di desa. Berarti itu pengharapan Bapak untuk pemerintah tahun 2023 Pak ya. Kalau untuk meningkatkan sejahtera masyarakat Bapak sendiri, untuk rencana Bapak tahun 2023 seperti apa? Coba Bapak gambarkan sedikit. Kalau menyangkut peningkatan kemasyarakatan, saya juga memang kalau dibilang ada program-programnya yang bisa kita jalankan, umpamanya ya kita kembangkan di UMD-nya. Iya. Itu juga memang sulit kita di desa ini untuk kita ciptakan itu hal itu bisa terwujud dengan cepat, memang sulit. Kemudian dari memang SDM-nya memang agak lumayan kurang. Kemudian dari anggaran yang tersedia bisa kita alokasikan juga terbatas. Nah, jadi kalau terlalu kita fokuskan ke BUMD-nya, jadi dalam hal lain, kegiatan yang lain bisa ditinggalkan. Tapi anggarannya sudah ada Pak ya? Ya untuk sementara ini sudah kita anggarkan sekitar 100 juta. 100 juta Pak ya. Tapi rencananya ke depan yang menjadi prioritas kita di BUMG itu usaha apa Pak? Usaha kita ya memang di prioritas di BUMG desa kita yang sudah kita coba masukkan dalam rapnya itu termasuk bagian pertanian, termasuk bagian pupuk gitulah, kita bisa kita coba usahakan biar terbantulah masyarakat. Dengan ada BUMG maka masyarakat ini dapat sejahtera bersama Pak ya. Apa yang diperlukan untuk bahan pertanian mereka itu mereka bisa membeli di tempat BUMG sendiri Pak ya. Dengan ada BUMG berarti masyarakat kita tidak kalang kabut lagi mencari pupuknya per tahun ya. Ya memang di situ juga kita kan punya catatan. Kita catat berkeluarganya berapa, yang garapan tanahnya, sawah itu berapa luasnya, itu kita tentukan berdasarkan itu juga. Nah, cuma yang sudah kita sudah pernah mohonkan kepada pihak pertanian
Kemudian yang menyangkut itu kan ini kadang-kadang hasil tani itu dengan yang kita beli itu menyangkut apa namanya pupuk itu jauh tidak berimbang. Ya, kadang-kadang hasil gabahnya yang murah, pupuknya yang mahal. Itu juga itu kan kadang-kadang kita memohon bagaimana untuk diperhatikan. Jadi masyarakatnya nggak merasa rugi, Pak ya. Iya. Jadi sampai di sini saja perbincangan kita hari ini, Pak. Lain kali nanti kita buat lagi video selanjutnya. Saya sebagai pendamping lokal desa Menasah Krung mohon undur diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.